dilarang merokok baik di dalam maupun di luar ruangan selama berada di kawasan Museum Semedo. Dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruang pamer. Jadi bagi pengunjung yang telah terlanjur membawa makanan bisa dititipkan di rak bagian depan. Setelah itu dilarang menyentuh koleksi, baik koleksi patung maupun fosil yang ada di ruang pamer nantinya. Selama perjalanan nanti Bapak Ibu dan teman-teman sekalian boleh diperbolehkan untuk memoto atau memvideo atau mendokumentasikan kegiatan. Namun harap diperhatikan lampu flash atau senternya dimatikan terlebih dahulu karena dapat mengganggu kenyamanan pengunjung lainnya dan dapat merusak fosil yang ada di sana. Setelah itu dilarang membawa tas ransel besar berukuran besar maupun kecil, silahkan dibawa saja. Terus dilarang membawa atau membuang sampah sembarangan selama ada di ruang pamer nantinya. Dan tidak kalah pentingnya dilarang membawa hewan peliharaannya. Nggak ada yang membawa hewan peliharaan. Nah, sebelum kita masuk, ternyata di Museum Semedo ada passwordnya. Sebelum kita masuk ke Museum Semedo, tolong balas teriakan saya dengan rakepena sambil sembari tangannya begini, jempol dan kelingking. Nah, ini lambang atau simbol temuan gajah yang paling banyak ditemukan di situs Semedo. Oke? Bisa? Yang panas-panas kita teriak-teriak dulu. Museum Semedo, rakepena. Semangat sekali lagi. Museum Semedo, rakepena. Mari langsung kita masuk ke ruang pamer pertama. Nah, sementara kita masuk dengan pertama kali kita membahas secara cakupan yang lebih luas, yaitu teori pembentukan alam semesta, yang dimana di alam semesta itu ada bintang, matahari, galaksi, planet, dan lainnya. Nah, dulunya alam semesta itu berdasarkan teori Big Bang yang dikemukakan oleh ahli Belgia yang bernama Abel George sekitar 1920-an, yang bernama teori Big Bang, yang dimana mengatakan alam semesta itu berasal dari ledakan atom yang maha dahsyat. Ledakan atom yang dimana atomnya itu berbentuk bulatan, kemudian membesar lalu memanas terus meledak. Hasil ledakannya itu berupa ada bintang, galaksi, planet, matahari, dan sebagainya. Yang salah satunya ada galaksi Bima Sakti. Kita langsung masuk ke sebelah. Ini adalah galaksi Bima Sakti, yang dimana terdapat tata surya, ada planet-planet dan matahari sebagai pusatnya. Salah satu planetnya itu adalah Bumi, planet kita, yang dimana sekitar 4, miliar tahun yang lalu bentuk Bumi telah mendingin dan Bumi itu berwarna biru. Dan kemudian sekitar 12.000 juta tahun yang lalu, di mana seluruh daratan bumi ini menyatu dan bernama Pangea. Lalu kemudian berdasarkan pergerakan bumi dan iklim yang ada di sana, kemudian memisah dan membentuk berjejer pulau-pulau yang lainnya. Nah, selama itu bumi telah dihuni oleh makhluk hidup pertama kali yang ada di bumi, yaitu mikroorganisme sekitar 600 juta tahun yang lalu. Kemudian berevolusi menjadi ikan-ikan, dan yang ketiga muncullah hewan-hewan besar berupa reptil, mamalia, dan hewan vertebrata, atau yang kita kenal juga dengan masa Jurassic, di mana di sana hidup dinosaurus seperti yang kita ketahui di film-film barat. Yang keempat mulailah hidup hewan-hewan primata, dan yang terakhir indikasi manusia purba pertama sekitar 7 juta tahun yang lalu. Nah, mari kita lanjut selanjutnya. Pada bagian sini kita mulai melihat terbentuknya Kepulauan Nusantara atau yang sekarang dikenal dengan Indonesia. Dulunya
Indonesia ini berpisah dan berpecah. Baik itu di bagian barat, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa dulunya menyatu dengan wilayah Asia daratan. Sedangkan di bagian timur wilayah Papua dulunya menyatu dengan benua Australia. Nah, sedangkan untuk Sulawesi dulunya yang kita kenal sekarang dengan bentuk huruf K itu, dulunya Pulau Sulawesi hasil gabungan dari beberapa pulau yang disatukan oleh pergerakan lempeng yang ada di muka bumi ini. Dengan proses-proses terbentuknya Kepulauan Nusantara, sementara di sini ada proses pengangkatan Pulau Jawa. Kenapa dinamakan pengangkatan? Dulunya sekitar 2,4 juta tahun yang lalu, topografi Pulau Jawa ini melandai ke arah timur. Dengan kata lain, Jawa bagian barat telah muncul terlebih dahulu ke permukaan, sedangkan Jawa bagian tengah dan Jawa bagian timur masih berada di bawah permukaan air laut, atau dengan kata lain Jawa Tengah dan Jawa Timur masih tenggelam. Nah, mulailah pengangkatan sedikit demi sedikit, di mana wilayah yang pertama kali muncul ke daratan adalah wilayah yang kita sekarang kenal dengan wilayah pegunungan kapur, khususnya baik itu yang berada di Kendeng, Serayu di bagian utara, dan pegunungan Sewu di bagian selatan. Barulah sekitar 1,65 juta tahun yang lalu Jawa mulai terangkat seutuhnya seperti saat ini. Untuk proses jutaan tahun, barulah kemudian Jawa dikenal dengan tanah yang subur dan layak ditinggali oleh berbagai jenis makhluk hidup, mulai dari darat hingga lautan, dan muncullah migrasi pertama manusia purba sekitar ratusan ribu tahun yang lalu. Nah, untuk manusia purbanya berasal dari Afrika, mulai diseleksi, muncul pertama kali sekitar 7 juta tahun yang lalu, dan mulai menyebar dan bermigrasi ke seluruh belahan dunia manapun sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Nah, mari kita lanjut lagi. Hidup di Australia, begitu juga sebaliknya. Nah, itulah proses ketika ada jembatan darat di mana Homo erectus itu bisa sampai ke Indonesia. Nah, di sana saya dilihat dengan jelas proses perjalanan Homo erectus sampai ke Pulau Jawa. Nah, di Indonesia sendiri Homo erectus hanya ditemukan di Pulau Jawa saja, tidak ditemukan di Pulau Sumatera dan Kalimantan, dikarenakan dua kepulauan itu masih berupa daratan tinggi bagi mereka dan sulit didaki. Museum ini, nah, usianya sekitar ratusan ribu bahkan jutaan tahun yang lalu. Nah, bedanya dengan batu biasa adalah batu ini terdapat hasil modifikasi tangan manusia. Itu ada bekas-bekasnya. Nah, ini yang membedakan alat batu ini dengan batuan biasa. Nah, ini ditemukan di situs Medo, dimanapun ditemukan benda-benda seperti ini, terdapat indikasi kehidupan manusia purba, khususnya Homo erectus, sebelum Homo sapiens, atau seperti manusia modern seperti kita saat ini.
Homo sapiens atau yang mendekati manusia modern seperti kita saat ini. Namun untuk catatan, di sini terdapat Homo floresiensis yang dimana dikenal dengan manusia kerdil. Itu telah mendunia juga dikarenakan manusia kerdil tempatnya terisolasi sejak dulu kala. Di Flores ditemukan, Flores itu terisolasi terpisah dari daratan manapun. Jika manusia itu ada di sana, mereka kekurangan bahan makanan dan beradaptasi. Salah satunya dampaknya adalah pertumbuhan yang tidak sempurna. Kota ini mempunyai tinggi maksimal sekitar 1 meter saja untuk ukuran manusia dewasanya, atau seukuran anak kecil saat ini. Itulah pertumbuhan yang terjadi di Flores. Nah, lanjut ke sebelah sana. Di sini terdapat 3 jenis Homo erectus yang pernah hidup di Indonesia, tipis dan progresif. Nah, yang membedakannya adalah bentuk kepalanya yang telah menyerupai manusia modern seperti saat ini. Homo progresif sendiri telah mempunyai volume otak sekitar 1000 hingga 1100 cc. Sedangkan untuk kita manusia modern saat ini mempunyai volume otak sekitar 1300 sampai 1400 cc saja. Erectus progresif. Nah, inilah yang pernah ditemukan perjalanan Homo erectus yang ada di Pulau Jawa, khususnya di Indonesia. Mari kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya. Manusia purba yang terjadi di Semedo pada waktu itu. Nah, inilah gambaran 2 arkeolog sedang melakukan penggalian pencarian fosil yang ada di situs Semedo. Sedangkan di lorong ini sebelah kanan nanti adalah dokumentasi penelitian yang pernah terjadi di Semedo, yaitu para peneliti dibantu dengan masyarakat lokal untuk melakukan pencarian maupun survei manusia. Hidupnya sekitar 1,5 juta tahun yang lalu dan masih memiliki sistem kekerabatan dengan mamut. Gajah besar yang hidup di kutub maupun di es, mereka masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mamut, yaitu mastodon, menjadi spesies gajah paling tertua yang pernah hidup dan ditemukan di Semedo sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Yang kedua adalah Stegodon sekitar 400.000 tahun yang lalu. Nah, Elepas yang terakhir, generasi yang terakhir inilah yang menjadi moyang gajah Sumatera atau yang gajah yang hidup saat ini. Nah, sementara di kiri ini adalah fosil-fosil Stegodon dan di kanan adalah fosil-fosil Elepas.
kera besar yang hidupnya hanya di wilayah bahkan sampai Vietnam. Biasanya itu mereka mempunyai postur yang sangat tinggi, sekitar 2 sampai 4 meter untuk tingginya. Ini adalah perbandingan dengan manusia dewasa saat ini. Tingginya sekitar situ. Nah, selain itu juga ditemukan bahwa dulunya museum ini berada di dalam lautan. Kenapa? Ini adalah buktinya ditemukan fosil-fosil terumbu karang, kerang, gigi ikan hiu, dan ekor ikan pari. Nah, ini adalah bukti dulunya museum ini berada di dalam lautan, atau kita saat ini tenggelam. Nah, inilah bukti-bukti hewan-hewan laut yang pernah hidup di situs Semedo. Dan terumbu karang, kerang, gigi ikan hiu, dan ekor ikan pari. Nah, sementara di gajah purba yang tertua di Semedo, ada mastodon, ada tulang-tulang gigi-gigi lainnya. Di sana juga ada gigi hyena, ada gigi ditemukan di wilayah gurun Afrika. Nah, pernah hidup juga di Semedo dan hidup di Semedo bahkan berdampingan dengan manusia purba saat itu. Mari lanjut ke bagian ruangan terakhir. Batu yang diciptakan oleh manusia purba. Ini ada batunya, warnanya warna otentik, awal hingga akhir. Nah, inilah bentuk-bentuk alat-alat batu yang diciptakan oleh manusia purba yang ada di Semedo. Nah, menjadi bahan dasar yang tersedia di alam atau di sekitar situs Semedo yang dimanfaatkan oleh manusia purba. Nah, di sebelah sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat fosil buaya purba. Di sini ada gigi buaya purba, macam buaya purba. Ya, inilah hewan-hewan buas yang pernah hidup di Semedo. Sementara di sini ada buaya, di sebelahnya diwakili dengan kumpulan gigi ikan hiu. Nah, ini adalah fosil-fosil gigi ikan hiu yang pernah hidup di Semedo. Terdapat 2 jenis hiu, yaitu Carcharodon atau hiu putih, Galeocerdoidspe atau hiu macan yang pernah hidup di Semedo. Nah, ini ukurannya dulu kecil, sekarang hiu putih menjadi hiu paling besar yang sampai saat ini masih hidup. Dulunya mereka hanya berada di kasta 2 atau kasta ketiga dalam rantai makanan, namun penguasanya telah punah yang bernama Megalodon. Mereka saat ini yang menguasai rantai makanan di lautan. Atau hidup di 2 alam yang diwakili dengan fosil kuda nil dan tempurung kura-kura. Nah, di sini ada fosil kuda nil dan tempurung kura-kura yang dimana lingkungan Semedo itu pernah menjadi laut, sungai, rawa-rawa hingga daratan. Nah, inilah bukti-buktinya. Sementara yang di sebelah sana adalah hewan-hewan besar yang pernah hidup di dalamnya. Sementara di sini di dalam kaca ini ada fosil kepala sapi purba. Nah, yang besar ini adalah kepala kerbau, yang kecil ada kepala banteng, dan ini adalah rahang bawah mata bercula 1. Nah, jika dilihat fosil matanya juga dari sisi sebelah sini, nah itu adalah fosil mata kepala kerbau. Ilustrasinya bentuknya seperti ini, kerbau purba, sedangkan ini adalah banteng. Bedanya, tanduk kerbau ke belakang, sedangkan tanduk banteng berada mengarah ke atas atau ke depan. Nah, itu adalah beda kerbau dan banteng yang menyatu dengan sedimen tanah dan mengalami pengkerasan dan menjadi fosil. Nah, sini ada tulang-tulang lainnya, mulai dari gajah, kijang, rusa hingga badak. Nah,
Di sini di bagian akhir jika seperti apa, soalnya tempat kita ada peraturan melarang menyentuh fosil. Di sini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dapat menyentuh fosil, memegang. Bagaimana rasanya, apakah itu kayu atau batu, apakah asli atau tidak, silahkan disentuh. Pengalamannya, di sini ada dua jenis fosil. Ini adalah tulang paha gajah purba, sedangkan itu adalah gading gajah purba. Nah, bisa, nggak bingung gadingnya dari mana. Di sini adalah patahan gadingnya. Nah, di sini juga dari sisi sebelah sini ada lingkar gadingnya seperti ini. Nah, ini adalah menyatu dengan tanah dan mengalami fosilisasi dan menjadi batu. Dan ingin mengucapkan terima kasih atas kunjungan ke Museum Smedo. Jika ada kritik dan saran bisa disampaikan langsung lewat media sosial kita maupun staf yang ada di sini. Akhir kata, jika ingin membagikan atau men-share momen-momen bahagia di Museum Smedo, jangan lupa tag Museum Smedo di Instagram maupun Facebook dan TikTok. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan perjalanan dan hati-hati.